Nanti kan kamu mesti WA saya kan ya? Iya Bu. Buat revisi ini ya. Nanti sekali nanti saya save nomornya. Kadang saya suka ini publish media gitu. Online bisa termasuk, nggak tahu deh tentang kesehatan. Bisa Bu. Soalnya kesehatan ya. Sebagai apa dia online? Ya. Admin ini. Jurnalis. Wow. Tapi sekarang lagi Kap ini Jurnalis. muktamar tuh di mana jadinya? kayaknya di Jakarta Pak. Di Tapi Jakarta. belum ada keputusan sih. Kemungkinan di mana Jakarta? Kemungkinan sih kemarin kabar-kabarnya Jakarta 99%. Kalau ayat sholat itu udah benar, nggak ada, memang udah benar dimakamin gitu. Ya, Jakarta tanggalnya Pak? Hah? Ayatullah ya. Yang itu, apa yang benar kan namanya? Khomeini. Ayatullah Khamenei. Ya, Khomeini. Khamenei. Itu bukan yang kalau dalam Islam ada yang pimpinan yang wafat dan semuanya akan bersedih itu bukan ya? Dan akan keluar Imam Mahdi bukan itu. Enggak, bukan. Kan itu dari Arab ya? Iya. Harusnya dari Arab. Ya harusnya wafat tuh raja Arab. Bagaimana? Kayaknya itu deh. Kayaknya itu. Bukan. Masa? Kan nggak dibilangin harus dari Arab. Tanda-tanda Bu Reni, gimana kabar Bu Ren? ya, alhamdulillah. Makan dulu ya. Silakan Bu. Habis nguji promosi. Di mana? Di Salemba. Iya, di lantai 5. Oh, lantai 5. Sekarang semua ujian harus offline, jadinya agak repot emang. Iya. Ternyata kalau mobilitas dari Salemba Salemba ke Depok itu lumayan ya Ya ternyata. lumayan jauh, iya. Naik mobil nyetir ya? Iya, nyetir. Hmm. Ribet, banyak bawaan. Oh. Tapi udah deket Depok kok. Akan gabung offline ya Bu? Ya. Siap, jadi. Siap, Ustaz. Siap. Nunggu Pak Tobib. Dapat tulis Bu. Ika. Iya Pak. Dari kantor Pak. Makan. Iya, dari kantor.
Duit sudah siap belum? Sudah jauh. Sore Nah, hari Ibu tadi. sebentar. Siap-siap. Udah bisa ini di Bisa tapi lewat sini. dari lapangan banteng Pak. Ya, tadi Tamrin. Pak Tamrin. Habis rapat. Berarti nggak kesana lagi? Nggak. Pulang. Ya sudah. Sekalian. Kalian pulang sini Sekalian dekat. pulang. Kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melaksanakan ujian tesis komprehensif atas nama Wiwik Musa'ad NPM 2306 311165 dengan judul tesis partisipasi perempuan dalam industri halal dan implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Para penguji terdiri dari Ketua Penguji Norman Hanise, Pembimbing 1 Dr. Mufatwa, Pembimbing 2 Dr. Tobib Al-Hashab, Penguji Dr. Sobihatul Aminah dan Dr. Reni Nur Hasanah. Saudara Wiwit, apakah semua syarat-syarat ujian sudah dipenuhi semua? Insya Allah sudah. Uji Turnitin sudah? Ya, Publikasi? sudah. Sudah semua ya. Anda dipersilakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya maksimal 10 menit. Jangan panjang-panjang ya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Nur Hanase selaku Ketua Sidang pada siang hari ini. Yang terhormat pada Bapak Dr. Mufatwa dan Bapak Tobib Al-Hashab selaku pembimbing penelitian saya, dan yang terhormat kepada Ibu Rani Hasanah dan Ibu Sobihatul Aminah selaku penguji pada siang hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat. Kita bisa berkumpul di sidang akhir pada siang hari ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah satu-satunya rasul yang telah membawa kita dari zaman dulu menuju kebenaran Islam. Baik, Bapak Ibu, sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul partisipasi perempuan dalam industri halal dan implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan industri halal secara menyeluruh di tingkat internasional itu sudah sangat pesat. Pada tahun 2024 itu industri halal itu mencapai 2,4 US dollar triliun dan akan diprediksi akan naik 5,3%, yaitu di tahun 2028 menjadi 3,36 triliun US dollar. Kebetulan di Indonesia juga memang kita mempunyai populasi muslim yang sangat besar, yakni berjumlah yang berjumlah 87%, yakni lebih dari 237 juta jiwa orang muslim. Dan di Indonesia juga menjadi peringkat nomor 1 dunia pada sektor fashion muslim, dan ekspor halalnya itu mencapai 51,4 miliar US dollar. Dari ekspor halal ini memang kebanyakan adalah yang menduduki, yaitu para UMKM, di mana UMKM ini berkontribusi besar pada industri halal sendiri. Dan
di Kota Depok yang memang lebih dari 60.000 jumlah UMKM itu sangat menjadi pendukung juga dalam potensi pasar halal di Indonesia. Di Depok itu ada 1.000 perempuan pengusaha. Itu adalah program dari pemerintah Depok. Namun pada kenyataannya memang di Depok itu masih ada kesenjangan atau tantangan-tantangan dan pengembangan UMKM seperti akses modal, kemudian literasi digital, dan ganda, karena memang yang mendominasi dalam perempuan ini adalah kebanyakan perempuan. Dan banyaknya sertifikasi halal yang masih rendah karena adanya literasi digital yang belum terpenuhi, jadi sertifikasi halal juga masih belum sangat signifikan. Nah, di sini saya menemukan beberapa penelitian yang memang belum ada yang menyentuh dimensi sosial keluarga secara mendalam. Kemudian juga ada terbatasnya pada data-data. Maka dari itu saya mengambil di tema ini. Kemudian di penelitian ini saya merumuskan 3 masalah, yakni yang pertama adalah bagaimana bentuk dan pola partisipasi perempuan dalam industri halal. Kemudian yang kedua, bagaimana kontribusi partisipasi perempuan dalam industri halal terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Dan yang ketiga yakni mengapa perempuan UMKM tertarik terlibat dalam industri halal sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Tentu dari rumusan masalah itu menjawab dari tujuan penelitian ini, yakni yang pertama menganalisis peran industri halal dalam meningkatkan partisipasi perempuan khususnya dalam ranah UMKM. Kemudian juga mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi partisipasi perempuan dalam industri halal terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, dan juga memahami motivasi dan faktor-faktor yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam industri halal sebagai bagian dari aktivitas ekonomi produktif. Manfaat dari penelitian ini yakni merekomendasikan kebijakan, kemudian memberikan wawasan strategi, menambahkan pengetahuan tentang peluang, memberikan kontribusi keilmuan terhadap industri halal, kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran akan pentingnya industri halal bagi kesejahteraan ekonomi keluarga. Ruang lingkup dari penelitian ini tentunya tidak akan keluar dari tema dan judul peran perempuan dalam industri halal dan implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Sistematika penulisannya dari 5 bab. Yang pertama pendahuluan, kemudian kedua itu kerangka pemikiran dan kajian konseptual, yang ketiga itu metodologi penelitian, yang keempat hasil, dan yang terakhir penutup. Di sini ada model konseptual dari penelitian ini, di mana partisipasi perempuan ini menjadi titik sentral dari penelitian ini. Jadi partisipasi perempuan khususnya di perempuan UMKM-nya. Kemudian dari partisipasi perempuan ini muncullah teori yang akan saya gunakan, yaitu teori peran dari Iraq Lincoln, di mana teori peran itu menjelaskan bahwa perilaku individu dibentuk oleh status sosial dan ekspektasi normatif yang melekat padanya. Nah, dari perempuan UMKM ini ada faktor pendorongnya, yakni ada motivasi-motivasi, di mana ada motivasi religius, kemudian ada motivasi ekonomi dan motivasi strategis, di mana memang para UMKM ini berkecimpung di industri halal memang merasa ada kewajiban. Kemudian dari partisipasi perempuan UMKM ini mereka ikut berperan dalam rantai-rantai nilai halal yang tadi. Jadi ada HFC,
Vilucen. Kemudian mereka mengikuti seperti hulu bahan baku, kemudian produksi proses halal, sertifikasi halal, pemasaran digital dan retail, dan hilir distribusi. Kemudian dari sertifikasi halal dan berkecimpung di industri halal, mereka mendapatkan pemberdayaan perempuan. Yang mana di sini saya akan menggunakan teori gender dan pembangunan dari Naila Kadir, yaitu perubahan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, untuk menjelaskan bagaimana pemberdayaan perempuan itu berlangsung dalam kerangka pembangunan. Di sini Naila Kadir itu merumuskan 3 dimensi, jadi ada akses, kemudian agensi, dan juga achievement. Dari pemberdayaan perempuan ini maka akan terciptalah kesejahteraan ekonomi keluarga yang akan saya jabarkan dan menggunakan teori dari welfare teori Amartya Sen, di mana teori ini didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai dari pendapatan atau utilitas. Novelty dari penelitian ini, yang pertama ada gender and development di konteks baru, yaitu bagaimana mengintegrasikan gender and development ke ekosistem ekonomi Islam, khususnya UMKM halal. Selama ini memang GAD ini lebih banyak dipakai pada studi pembangunan yang umum, jarang yang dipakai di konteks muslim. Kemudian gender and dalam halal value chain, menghadirkan perspektif gender ke HFC yang selama ini netral gender, menunjukkan perempuan aktif di seluruh tahapan di bahan baku, sertifikasi, pemasaran, sampai bukan hanya di produksi saja. Kemudian secara empiris mengoperasionalkan konsep kesejahteraan makosid syariah di level rumah tangga, dari yang selama ini normatif atau makro menjadi bukti nyata sehari-hari. Kemudian metodologi dari penelitian ini menggunakan qualitative fenomenologi, yakni berfokus pada pemahaman mengenai pengalaman subjektif seperti makna dan esensi hidup dari fenomena yang dialami oleh para pelaku usaha. Kemudian lokasi penelitiannya di Kota Depok. Subjeknya ada 13 informan, yang 5 itu pelaku UMKM, kemudian yang 5 lagi dari pihak keluarga pelaku UMKM, dan yang terakhir itu 3 dari triangulasi. Teknik pengumpulannya itu melalui wawancara, kemudian juga mengamati langsung aktivitas harian dan operasional pelaku UMKM di lapangan. Kemudian metode analisis ini menggunakan dari Miles Huberman, yaitu mengalir saja dan interaktif sejak pengumpulan data hingga menarik kesimpulan. Yang pertama reduksi data, kemudian penyajian data, ada organisasi data ke matris, kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan. Di sini ada gambaran umum Kota Depok, di mana geografi dan lokasinya ada di Jawa Barat, kawasan Jabodetabek. Kemudian hubungan dengan Jakarta itu memang sangat dekat ya, jaraknya kurang lebih 30,6 km dari arah Jakarta Selatan. Kemudian kota penyangga utama keterkaitan ekonomi dan sosial dan demografis, dan simpul pertemuan arus mobilitas dan komunitas. Yang ketiga struktur administratif dan batas wilayah. Kota Depok ini punya 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Kemudian sejarahnya sendiri memang dulunya status kota otonom. Kalau status sebelumnya kota administratif,
dan urbanisasinya juga masif, magnet hunian bagi para pekerja Jakarta. Yang terakhir, perkembangan penduduk. Populasinya kalau di tahun 1982 itu 240.000. Di data pada tahun 2023 itu sudah hampir 2 juta, dan terakhir di tahun 2026 itu saya lihat 2,1 juta jiwa. Kemudian profil subjek penelitian. Metode pemilihannya itu menggunakan proposit. Kemudian total informannya ada 3 kelompok utama. Yang pertama yakni pelaku UMKM, kemudian dari anggota keluarga, dan juga ada 3 informan. Yang pertama dari pemerintah, kemudian dari akademisi, dan dari praktisi bisnis. Nah, dari proses analisis data 13 transkrip itu saya menemukan 5 tema utama, yakni yang pertama motivasi partisipasi. Di sana saya menemukan ada motivasi religius, kemudian ekonomi dan oportunistik. Kemudian ada peran dalam HRC, yaitu mereka melakukan bahan baku, produksi, sertifikasi, pemasaran, distribusi, dan mental. Kemudian tantangan strukturalnya ada modal, kemudian persaingan harga, beban ganda, kapasitas, akses informasi, dan dukungan keluarga, suami dan anak. Kemudian juga ada konsultasi, dan yang terakhir ada implikasi kesejahteraan, ada mal, nafs, kemudian akal, nasal, dan din. Berapa menit lah? Berapa slide lagi? Dikit kayaknya gitu. Enggak, bentar. Baik, ini ada pola partisipasi. Jadi setelah mengelompokkan dari tema-tema tadi, terdapat 3 tipologi dari para informan. Yang pertama ada substansial, kemudian transisional, dan transformatif. Kemudian perspektif ekonomi syariah. Jadi saya mewawancarai dari pemerintah, ternyata beliau juga mengatakan bahwa para pelaku UMKM ini mempunyai nilai-nilai teladan dari Khadijah dan Nabi Muhammad sebagai pedagang, seperti amanah, sidik, dan juga masalah. Kemudian analisis dari teori, teori peran dan teori JAD. Dimana dari teori JAD ini kebutuhan praktis usaha sebagai respon kebutuhan ekonomi keluarga, kemudian ada kebutuhan strategis, dan dari triangulasi transformasi didukung program pengaruh kesamaan gender dari pemerintah, meskipun masih ada norma masyarakat yang menganggap perempuan bukan pencari nafkah utama. Kemudian kesejahteraan objektif dan komunal itu dari kesejahteraan. Kemudian dari hartanya, semua itu mengalami peningkatan pendapatan, tidak selalu berupa uang tapi juga menghemat pengeluaran. Kemudian dari nakesnya itu atau jiwa atau makabat, paling dramatis sekali pada informan keempat, yaitu memang single parent, berjuang dari nol, tokoh UMKM kota, merasa lebih kuat dan mandiri. Kemudian dari segi akalnya ada pembelajaran berkelanjutan, latihan tata boga, kemudian media sosial, sertifikasi halal, dan eksplorasi ekspor. Kemudian verifikasi triangulasi itu mendapatkan temuan utama, yakni motivasi religius, kemudian usaha berkontribusi pada pendapatan rumah tangga, kemudian perempuan mengalami beban ganda namun berhasil mengasosiasikan peran, kemudian sertifikasi halal membuka akses pasar yang lebih luas, dan dukungan pemerintah belum optimal dan rata.
kesimpulan, yakni partisipasi perempuan menyeluruh di seluruh tahap visi dan 3 tipologi. Kemudian juga ada kontribusi holistik terhadap kesejahteraan. Kemudian ada motivasi sinergis dan ekosistem mendukung, dan yang masih memang belum optimal. Terakhir, penutup dari kesimpulan keseluruhan dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dengan proses transformatif bukan hanya aktivitas ekonomi saja. Kemudian juga dari motivasinya sudah mendapatkan banyak motivasi seperti religi, ekonomi, dan fungsional. Kemudian perempuan berperan menyeluruh di seluruh tahapan, bukan hanya di produksi. Kemudian ada tipologi partisipatif, kemudian ada berkontribusi pada 5 dimensi, falah, malas, akal, dan masaludin. Kemudian ekosistem kebijakan pendukung masih belum optimal dan merata. Implikasi penelitian ini secara teoritis memperkuat relevansi gender and development dalam konteks UMKM halal muslim di Indonesia, kemudian menambahkan dimensi gender ke konsep HVC, kemudian memperkaya faktor teori dengan bukti empiris konsep kesejahteraan di level rumah tangga. Pada praktisnya, bagi para pelaku UMKM, sertifikasi halal yaitu investasi strategis jangka panjang. Bagi keluarga, ada dukungan aktif pasangan dan anak berdampak psikologis. Kemudian keterbatasan penelitian, jumlah informan terbatas, tidak bisa digeneralisasi secara statistik. Kemudian studi cross-nya itu 1 titik, bukan longitudinal. Kemudian fokus hanya sektor makanan dan minuman, belum mewakili fashion, kosmetik, dan olahraga. Kemudian rekomendasi kebijakannya untuk pemerintah bisa ada skema kayak musyarakah, mudharabah, bukan pinjaman. Kemudian juga mengintegrasi data UMKM lintas instansi, kemudian subsidi dan simplifikasi sertifikasi halal, dan akses informasi program lebih merata. Kemudian untuk dinas perempuan dan dinas koperasi, diadakannya pelatihan di marketing, kemudian program mentoring, pelatihan manajemen operasional dan bisnis. Kemudian untuk lembaga keuangan syariah, diadakannya produk pembiayaan mikro khusus perempuan dan sertifikasi halal sebagai kriteria penilaian positif. Saran untuk penilaian selanjutnya yakni studi longitudinal yang 3-5 tahun, kemudian studi komparatif antara halal versus non halal, kemudian pendekatan kuantitatif yang skala besar, dan terakhir fokus pada dinamika pengambilan keputusan rumah tangga. Mungkin itu untuk penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Asif. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada moderator Ibu Dr. Subihatul Aminah. Silakan. Oke, terima kasih Pak Mula. Saya tuh agak-agak lupa dulu pernah ini ya, sampulnya dengan saya juga ya. Iya dulu. Oh, oke. Sebenarnya ini topiknya itu ya sangat relevan ya, dan menjadi penting kalau memang ini ya judulnya partisipasi perempuan dalam industri halal dan implikasinya terhadap ekonomi keluarga. Kalau dilihat dari saya baca terus terang ini ya, nggak sampai detail gitu ya. Kalau ini memang ya, kalau memang benar ini kan harus dibuktikan, dan tadi Mbak Wiwit sudah ada klaim-klaim pembuktiannya gitu. Tapi taruhlah misalnya terkait dengan kesejahteraan ekonomi keluarga, saya masih kurang bisa menyambungkannya terkait dengan partisipasi ini UMKM ya, apalagi UMKM ya, dalam
halal value chain yang kemudian akan membawa pada kesejahteraan lah intinya kayak gitu. Karena kalau UMKM itu kan usaha kecil mikro kecil dan menengah gitu kan. Sejauh mana si pengusaha pelaku usaha UMKM itu berperan di dalam konteks atau di dalam rantai nilai halal. Karena rantai nilai halal itu kalau saya bilang bukan sekedar si pengusaha atau si pelaku usaha itu memilih bahan baku halal, tapi bagaimana menjamin ketersediaan bahan baku halal. Nah ini peran si UMKM itu ada di mana di dalam konteks itu. Tapi sebelum kemana-mana, ini kalau ngomongin terkait dengan perempuan entrepreneur kan ini sebenarnya pengusaha perempuan entrepreneur. Letak ini nanti akan menjadi standing point-nya Mbak Wiwit ya terkait dengan ini. Tadi jadi lupa. Novelty-nya itu di mana sih yang terkait dengan penelitian pengusaha perempuan dalam konteks yang lebih besar. Karena ini kalau cuma UMKM kemudian dengan dihubungkan dengan industri halal dengan kesejahteraan keluarga, apa bedanya kalau perempuannya itu tidak masuk ke industri halal, ya entrepreneur biasa aja, apakah kemudian menjadi tidak sejahtera karena tidak ikut dalam konteks industri halal ya? Gimana di dalam kacamatanya ini aja argumen aja posisinya penelitian ini loh. Kan kalau tadi dijelaskan bahwa kalau perempuan di sini tuh juga ada motivasi yang memang mempengaruhi untuk dia ambil dalam industri halal Bu. Seperti kayak misalnya motivasi religius. Ini kalau misalnya dari dia mengikuti ke sektor halal itu dia akan lebih tenang gitu hatinya karena memang ada tuntutan dari pihak luar gitu. Ini udah halal belum gitu, pasti ada pertanyaan-pertanyaan gitu dari artinya Mbak dari di sini ingin berargumen bahwa perempuan itu akan lebih bisa sejahtera atau tenang dari kalau terlibat di dalam atau menjadi pelaku dalam industri halal. Kalau industri yang lain gimana? Yang mana? Apakah tidak bisa menjaga kesejahteraan masyarakat, menjaga kesejahteraan keluarga? Ini saya cuma pengen Mbak Wiwit itu menggambar di sini terkait dengan riset gap. Karena ini fundamental gitu kan. Kenapa pentingnya? Karena belum saya sih dalam yang sejauh yang saya baca itu belum diekspresikan dengan jelas karena masih klien gitu. Jadi itu nanti apa sih sebenarnya? Kalau ini apalagi kan implementasi partisipasi perempuan dalam implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga gitu. Kenapa harus industri halal misalnya itu kan karena saya mahasiswa industri halal ya nggak gitu. Kalau penelitian kan ya secara artinya harus berdialog dengan penelitian yang lain. Ini belum ada dialognya. Taruhlah misalnya penelitian terdahulu nih perempuan cari aja penelitian tentang women entrepreneurs itu gimana. Kelebihannya apa sih ketika perempuan itu masuk ke ekosistem industri halal misalnya. Itu yang harus dicari ininya. Positioningnya. Nggak ada yang salah, nggak cuma harus dipertegas gitu. Nggak cuma klien ya. Kalau klien iya karena sebab ini nanti akan menjadi senang sebagai muslim. Bukan itu kalau ekonomi. Ya kan Pak. Kalau apalagi ini dihubungkan dengan kesejahteraan keluarga gitu. Pasti akan bilang emang kalau nggak industri halal nggak bisa sejahtera gitu kan. Nah, pertanyaan sederhananya itu kan kita cari gap kan. Artinya celah yang kenapa kita harus industri halal gitu kan. Kemudian saya lihat di dalam teori juga ada teori peran. Di dalam teorinya ini saya nggak terlalu baca banyak juga. Saya ingin tanya aktor yang berperan siapa di dalam teori di dalam konteks industri halal yang bisa menjadikan perempuan bisa mensejahterakan keluarga. Si aktor pendorongnya apa? Siapa yang mana?
aktornya loh, bukan apanya. Kalau di sini ada dukungan-dukungan dari keluarganya Bu. Kemudian tentunya juga dari pemerintah juga ikut mendorong dari mereka yang menjalankan UMKM-nya itu. Kalau keluarga enggak ya, mungkin ini kan dalam konteks industri halal. Betul, pemerintah mungkin bukan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, apakah dia memberikan kesempatan atau kemudahan atau apapun yang mendorong perempuan untuk menjadi pengusaha di dalam ekosistem industri halal atau enggak, itu memang dicari. Tetapi jangan bilang industri halal berperan atau partisipasi si perempuan dalam industri halal menjadikan dia sejahtera keluarganya gitu. Si industri halal ini bukan aktor. Aktornya itu adalah si regulatornya atau regulasinya. Kemudian mungkin pasarnya, apakah pasarnya menyediakan kesempatan yang banyak untuk produk-produk usaha kecilnya si perempuan itu atau enggak, itu kan juga meningkatkan ini. Kalau misalnya, makanya saya tanya kenapa sih ininya kok perempuan entrepreneurs gitu. Perempuan itu kan juga ada laki-laki. Apakah laki-laki itu beda kalau dia masuk ke industri halal tidak mensejahterakan keluarga gitu? Cari aja argumennya gitu kan. Maksud saya itu argumennya itu harus dijelaskan gitu. Kenapa perempuan pengusaha industri halal kesejahteraan keluarga. Nah itu nanti juga akan ada hubungannya dengan integrasi teori. Teorinya ini banyak, tapi nggak di konsep apa sih frameworknya ada. Tapi integrasi teorinya itu tolong dijelaskan secara sederhana. Bagaimana sih mulainya, apa sih mulainya? Kan ada gender and development, ya kan? Mana dulu gitu loh mulainya dalam konteks ini yang akhirnya menjadikan ada kesejahteraan gitu kan. Mungkin bisa mana tadi aku GPT mana dulu apa teorinya itu, misalnya halal industri, karena ada halal industri kan, kemudian perempuan itu berpartisipasi kan, berarti halal industrinya dulu bukan GAD-nya dulu, ya kan? Kan karena ada halal industri, terus kemudian ada perempuan pengusaha, dia berpartisipasi dalam halal industri. Karena perempuan berpartisipasi dalam industri, dia akan menjadi agen ini kan, gender and development itu kan. Kemudian dari situ kesejahteraan keluarga, terus baru makosid kayak gitu-gitulah. Itu di logikanya di dijelaskan. Mungkin sudah ada, cuma nggak surut, nggak secara ini urut, orang akan nggak bisa mengintegrasikan teori itu jadi kayak teorinya ini sendiri di sana, di sini, di sana, nggak disambung. Ini bisa disambungkan. Kemudian ada beberapa lagi sebentar. Ini karena teorinya terlalu banyak dan sebenarnya apa ya, teori itu ambil jangan banyak-banyak, 2 atau 3 gitu, tapi fokus gitu dalam gitu kan. Ini jadi terkesannya kan jadi apa ya, analisisnya itu dangkal atau malah cenderung teorinya itu cuma template doang gitu kan. Nanti coba direnungkan lagi, kontemplasi lagi mana teori yang penting, ataukah misalnya di dalam ini misalnya konsep apa tadi, ada beberapa konsep ini kan banyak tuh konsep, apalah itu mungkin dimasukkan di dalam satu merger gitu, mungkin dia bagian dari teorinya apa gitu, jadi satu, nggak usah satu-satu ya kan, mungkin ada, jadi itu tapi dijembreng gitu kan, seolah-olah itu semuanya menjadi fokus perhatian semua gitu kan. Misalnya yang paling utama adalah yang core-nya adalah teori ini sama ini, tetapi teori ini mendapatkan dukungan dari konsep ini, itu dimasukkan aja ke dalam ketika berbicara tentang integrasi teori. Kemudian terkait dengan hasilnya, tadi saya dengar di dalam paparannya itu Mbak Wiwit itu ini mungkin bisa jadi novelty, tapi mungkin juga nggak tahu ya. Kan tadi ada tipologi kan, membagi tipologi itu tipologi apa? Tipologi informannya. Iya.
Berdasarkan apa tipologi itu dibuat? Kan ada 3 tuh, subsistensial, transisional, dan transformatif. Apa ini ya? Apa dasarnya membagi kategori tipologi partisipasinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari partisipasi mereka, Bu. Nah iya, partisipasinya kan semuanya sebenarnya partisipasi semua kan karena women participation kan berarti semua partisipasi. Ini dari semua semestanya orang perempuan yang berpartisipasi. Kenapa yang ini disebut subsistensial, ini transisional, transformatif, ini apa pembedanya? Mana informan yang menjadi yang dikategorikan dengan tipologi substansial sama transisional sama formatif apa? Kalau di sini, jadi kalau misalnya yang transisional itu seperti informan yang pertama, Bu. Itu dia itu sebenarnya dari memulai bisnis ini tuh kan pada tahun 2013. Nah, itu cuma karena hobi masak. Tapi karena hobi masak itu, kemudian dia menjalankan frozen food gitu. Dan kemudian sengaja manajemen waktunya itu untuk kayak nggak full untuk memanajemen UM bisnisnya itu gitu, Bu. Jadi memang hanya selingan aja gitu. Kemudian kalau ada informan yang ketiga itu menunjukkan pola oportunistik yang memang dia itu latar belakangnya itu akademis S2 linguistik dan nggak bersinggungan langsung dengan bisnisnya itu, karena bisnisnya itu kan minuman ginger soup sama cold press juice gitu, dan itu dia itu membuka usahanya itu pas waktu COVID karena merasa belum ada pesaing gitu, dia buka gitu. Kemudian dari yang tipologi transformatif itu ada informan yang keempat, di mana dia itu single parent, anaknya 4 dan memang sudah berhasil memasukkan produknya itu ke Transmart Cibubur, kemudian ke TMI, kemudian ke di Basnas gitu. Dan memang sudah ada kepercayaan dari pemerintah Jawa Barat. Nah, Mbak Wiwit mendapatkan berapa orang yang dengan tipologi subsistensial, transisional, dan transformatif itu? Dari total informannya berapa? Kalau informan sentralnya ada 5. Kalau yang 5 lagi itu dari keluarganya untuk terima. Berarti mereka bukan dia dikategorikan sebagai pelaku UKM, tapi keluarga pelaku UKM, UMKM. Iya. Artinya gimana? Ketika kita melakukan penelitian atau menganalisis data udah bagus misalnya, data dia dapat apa aja lah, tadi kan banyak ini informasi begini. Ketika kita menampilkan di dalam laporan penelitian, jangan diceritakan udah begitu bruk terus udah gitu, ini nggak ada interpretasi, nggak ada apa. Ini udah bagus datanya. Makanya saya tanya tipologinya itu didasarkan pada apa sih? Harusnya nggak usah ini informan yang selanjutnya itu gini, nggak ada 3 tipologi informan berdasarkan indikatornya apa sih? Motivasinya, waktu mulai bekerjanya atau mulai ini usahanya, ini si informan ini memenuhi indikator ini, oh berarti dia masuk kategori tipologi yang ini. Itu bagaimana kita cara menganalisis dengan prosedur metodologinya ada gitu. Nggak cuma kita cuma cerita terus yang membaca suruh menafsirkan sendiri, enggak. Tugas kita adalah menafsirkan itu dengan cara apa sih ya? Bikin kategorisasi, itu kan bagian dari analisis. Tapi ada indikatornya. Makanya saya tanya, si tipologi ini dibentuk berdasarkan apa sih? Kemudian indikator tiap tipologinya apa gitu kan? Terus perbedaan dengan mungkin ini nggak ada, atau
atau di dalam penelitian sebelumnya ada nggak tipologi yang lain yang dibikin oleh penelitian yang apakah dia sama atau enggak, bedanya apa sih dengan kita bikin. Taruhlah ini adalah temuannya Mbak Wiwit nih, novelty nih, ada 3 tipologi baru di dalam perempuan UMKM yang berdasarkan tadi indikator-indikator yang ditentukan tadi. Mungkin penelitian lain juga punya, mereka bikin kategorisasi si UMKM yang berbeda. Nah, kan berarti yang dicari dong. Yang kemarin ada nggak yang bikin tipologi kayak ini? Oh nggak ada. Misalnya, oh ada, tapi tipologinya begini atau kategorisasinya begini. Itu harus didialogkan di dalam itu. Agar apa? Agar penemuan atau temuan Mbak Wit itu muncul catchy gitu kan. Oh, karena ada pembandingnya, jadi kelihatan ada. Kalau cuma data diceritakan aja nggak ada pembandingnya, nggak ada. Jadi coba cari tipologi apa atau kategorisasi, meskipun istilahnya nggak tipologi ya, kategorisasi apa sih yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terkait dengan UMKM, ya kan? Apakah dari motifnya, dari waktu dia mulai usahanya atau apalah gitu. Indikatornya nanti yang tahu adalah Mbak ini. Nah, dari sini ketika Mbak ini kan analisis data Mbak Wiwit ini kan menginterpretasikan si UMKM itu berdasarkan tipologi kan, memetakan kan itu. Nah, harus dihubungkan dengan teori yang dipakai. Misalnya GAD tadi, gender and development, atau household apa istilahnya, kesejahteraan keluarga kayak gitu, teori itu. Coba itu ketika udah selesai nih bikin kategorisasi, itu analisis pertama ya. Analisis kedua kan menghubungkan itu dengan teori kan, itu melihat implikasi teorinya pasti terhadap apa yang dia sudah ditemukan oleh Mbak Wiwit. Karena sayang datanya bagus banyak, meskipun juga taruhlah sebutkan bahwa yang pelaku usaha ini kenapa harus mewawancarai atau menjadikan anggota keluarganya sebagai informan. Oh, ini kan untuk melihat kesejahteraan keluarganya, bagaimana mereka melihat ibunya atau kakaknya atau perempuan itu berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dari orangnya. Kan itu harus disebutkan juga kan, kenapa informannya begitu. Artinya ada juga kategori informan yang bukan pelaku usaha. Yang pelaku usaha kan tadi kan ada tipologi. Yang bukan pelaku usaha, oh ini keluarga, oh ini apa, berdasarkan rumusan masalahnya apa, yang mau dicari apa. Itu aja sih mungkin untuk perenungan ya, biar lebih fokus, soalnya bagus datanya banyak sekali datanya. Kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan cuma cerita yang datar, nggak ada apa-apanya, orang bosan bacanya. Padahal ini bisa dikelola menjadi penelitian yang bagus. Demikian Pak. Baik, ada yang mau dikomentari Wiwit? Cukup ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Reni Nur Hasanah. Iya, terima kasih Pak. Boleh ke bagian kesimpulan atau rekomendasi? Oke, hampir mirip sih sama Bu Ika ya. Jadi bagaimana kita membunyikan ya. Coba kita tanya-tanya lagi ya biar bunyi ya. Kalau 5 orang itu kenapa dipilih? Karena kan ini memang sudah menggunakan profesi saja dan seperti kategori yang memang sudah ditetapkan sebelumnya, mereka sudah ini. Kategorinya seperti apa? Kategori yang apakah halal itu, apakah mereka UMKM yang menjual semua produk yang ada logo halalnya atau seperti apa? Yang sudah sertifikasi halal semua, terus spesifiknya tuh kenapa milih mereka di Depok kan? Iya. Sebenarnya kan banyak tuh UMKM yang lainnya tuh. Foto-foto nggak ada ya? Ada. Oh ada. Sini. Oh di ya, saya masih penasaran sih kenapa milihnya mereka. Terus to the next-nya ke kesimpulan sarannya, kira-kira apa yang bisa mereka ambil sebagai feedback mereka, lalu apa yang bisa berdampak ke masyarakat, kira-kira apa ya yang bisa dijual dari hasil riset? Dari
Ya, direkomendasi. Enggak ya, cerita aja. Maksudnya kenapa sih milih, kenapa tertarik ke 5 orang tadi? Sebenarnya 5 tuh dikit banget ya. Dikit banget. Cuman kenapa kita harus menaikkan isu ini? Itu sih sebenarnya. Ya, ya silakan. Ya, karena kalau dari sini itu masih deskriptif sih, deskriptif banget. Jadi saya pengen tahu kenapa dan apa dampaknya. Apakah dengan kita menjual produk halal itu memberdayakan mereka dan itu menaikkan rasa puas di mereka atau gimana? Saya nggak tahu. Nggak mau di ini ya, didiskusi dulu. Kalau yang tadi saya jelaskan sebelumnya kan subjek dari penelitian ini memang sudah dirumuskan di sebelumnya. Jadi kategorinya itu pelaku UMKM halal di mana usia 23 sampai 50 tahun minimal sudah 1 tahun beroperasi dari produk makanan, minuman, kemudian fashion, kemudian kosmetik halal yang memang sudah memiliki sertifikasi halal dan berdomisili di Depok. Membangun sendiri ya? Mereka punya produk sendiri? Iya. Sudah disertifikasi? Enggak? Sudah. Oh, mereka yang mensertifikasi atau maksudnya ini produk seperti apa sih, frozen food tadi ya? Iya, ada frozen food, kemudian kayak ginger soup, minuman, kemudian ada yang kayak kentang mustafia, itu sudah disertifikasi semuanya. Iya. Apa ya yang mereka rasakan tuh apa sih dengan menjual produk halal ini? Nanya sampai ke situnya nggak? Iya, kalau misalnya itu kan ada tadi menjelaskan kayak motivasinya. Jadi mereka itu memang tadi kan ada kayak yang rasa tenang karena mereka muslim juga. Kemudian banyak ditanya sama konsumen gitu kan. Terus juga karena peluang dari industri halalnya sendiri ketika sudah sertifikasi itu memang lebih luas lagi. Oke. Iya. Artinya karena ini memang cross sectional ya, dan ya stop di sini gitu. Kalau kita buat variabelnya 2 ya, jadi kan ini implikasinya. Nah, coba ini udah ada nih implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Nah, jadi mereka lebih sejahtera apa enggak? Tadi udah ditanyain. Mereka lebih sejahtera kan? Gimana ngukurnya? Di sini kan kita menggunakan triangulasi Bu, dari keluarganya dan juga dari yang 3 triangulasi khusus itu dari praktisi, kemudian akademisi dan pejabat. Kalau dari anggota keluarga juga kan ditanyain apakah jika misalnya kebutuhan di rumah itu tercukupi dari usaha ini gitu. Dan kan banyak faktor ya. Apakah usaha itu saja sumbernya untuk mencukupi keluarga atau sebenarnya dapat dari yang lain kecukupan itu? Ada yang memang hanya itu saja. Dan itu mencukupi di keluarga tersebut. Iya, ya? sangat terbantu dari usaha itu. Iya, saya takutnya itu bias ya. Maksudnya karena ini kan kesejahteraan itu kan variabelnya banyak ya. Nah, kita nggak bisa bilang sejahtera dari industri halal saja gitu. Tapi saya penasaran juga, pengen tahu mereka happy nggak sih? Itu happiness itu mungkin lebih meyakinkan gitu. Oh, mereka happy jualan ini, lalu membuat signifikansi ke keluarga. Tapi mungkin bukan all of kesejahteraannya, welfare-nya itu nggak semuanya dari industri halal. Sempat ditanyakan gitu nggak atau gimana menanyakan?
diceritakan dari 5 informan itu beda-bedanya apa sih yang unik dari mereka? Yang unik ini jualan ini misalnya, ini kan ada seperti itu grup nih. Iya. Ini Jadi pengaruhnya apa? kan kalau informan 1 itu dia S1 manajemen ekonomi, memang manajemen ekonomi. Sudah menikah, punya anak 1. Nah itu yang tadi frozen food. Kalau itu sih memang yang selingan aja gitu. Jadi memang dia sengaja membuat produknya itu tidak tiap hari produksi. Jadi memang pemesanannya banyak, tapi dia sengaja untuk membuat produksinya itu kayak seminggu paling 3 kali aja, tapi dari jumlah yang sangat banyak gitu. Oke. Kemudian kalau yang kedua itu ini dia single parent. Kemudian dia jualannya kayak snack box, kue kering. Oke. Nah itu dia dari situ aja Bu penghasilannya. Oke. Ya udah cukup kayaknya. Paling ini ya nanti setuju ya dengan Bu Ika, nanti mungkin bisa konsultasi lagi ya untuk memperdalam bagaimana kita biar bunyi analisisnya, jadi mendalam, biar bisa replikasi gitu ke umum untuk industri-industri halal ini. Paling itu masukan yang dicatat nggak? Iya. Dicatat. Ada rekamannya Bu. Ada rekamannya? Iya. Oke. Ya baik. Terus nextnya template-nya kayaknya belum standar nih Pak. Ini yang di sini. Terus emang ada ininya ya Pak ya? Ada ginian ya? Ada makanan di belakang ya? Biasanya sih nggak ada. Masa nggak sih? Oh, ada. Banyak sih nggak ada ya, datanya repot. Kayaknya nggak ada deh. Tapi nggak tahu juga ya. Soalnya dosen biasanya nggak terlalu Dia kayak ini tensi. pengennya makara di hatinya dia. Iya. Tapi nggak tahu juga, nanti coba dicek. Terus yang margin bawah itu kayaknya belum teratur. Dan terus dicek lagi. Terus minta tolong yang tujuan, nanti tujuannya nomor 2 sama 3 itu kayaknya masih di C1 ya, memahami kayak gitu. Mendingan langsung menganalisis. Kalau memahami memang benar sih, deskriptif boleh. Tapi kan kita levelnya sudah S2 ya, jadi langsung aja ke menganalisis. Tapi nanti Mbak harus discuss lagi apa yang perlu diperdalam analisisnya ya, tambah di analisis keempat. Jadi kesimpulannya tuh biar bunyi gitu, jadi bukan hanya kesimpulan ini. Ya, ini masih deskriptif. Oke. Terus kerangka konsep udah bagus, sudah ada. Teorinya kayaknya belum ada ya kerangkanya ya. Coba dibikin kayak gitu juga deh. Bagus itu. Ada kerangka konsep tadi saya lihat. Teorinya juga dibikin kerangka juga ya. Sama mungkin kalau mau nambah opsional tuh alur penelitiannya seperti apa? Alur penelitian. Jadi ya sama aja kayak kerangka-kerangka gitu biar lebih memudahkan baca. Lalu yang terakhir adalah ini ya. Ini AI, kan pakai AI ya pasti ya. Itu setiap produk yang dihasilkan oleh AI yang menurut Anda adalah pemikiran AI itu harus ada tulisan sumber diolah menggunakan AI. Atau kalau gambarnya ya, tadi saya lihat sih beberapa yang AI. Tapi kalau misalnya hanya bentuk-bentuk graf gambar kotak-kotaknya aja sih nggak masalah kalau pemikirannya dari mahasiswa sendiri. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu Dr. Rini Hasanah. Ada yang mau dikomentari? Cukup ya. Sudah banyak tadi masukan yang disampaikan oleh para pengunjung. Saya juga ingin memperkuat lagi ya bahwa kenapa kemudian menjadi terkesan deskriptif dengan data yang sangat bagus di bab 4 itu karena belum optimal untuk penggunaan teori. Jadi teori itu kan ada 3 ya, ada grand teori, middle teori, ada mikro yang sangat teknis. Bisa nggak dari beberapa teori itu bisa nggak mana yang grand, mana yang middle, kira-kira yang mana? Kalau brandnya itu di teori peran, kemudian yang GAD Engineering Development, sama satu lagi itu yang teori kesejahteraan keluarga.
Nah ini yang tiga teori ini nanti yang mewarnai, jadi kan psikoanalisis ya. Jadi dari masing-masing teori itu kan nanti punya ini ya, punya breakdown turunan ya. Nah misalnya kesejahteraan, teori kesejahteraan keluarga, turunannya apa ada di situ, tentang apa namanya UMKM, tentang mata pencaharian, aktivitas ekonomi dan sebagainya. Nanti itu yang turunan itu nanti di breakdown menjadi apa ya, kalau ini visual analisisnya dalam apa namanya, dalam menjelaskan. Jadi ketika kita membahasakan data itu atau menganalisis data itu ya analisisnya dari baik itu grand teori, middle teori dan mikro teori, tapi lebih banyak sih ke mikro teori. Kalau grand teori itu nanti yang mewayuni semua ini, cara berpikir umum kita. Saya kira itu aja. Ininya jurnal internasional yang menjadi rujukannya ada berapa? Maksudnya berapa, kira-kira berapa persen dari itu? Nah, jadi selain teori ya, aplikasi teori yang bisa memperkuat analisis kita sehingga tidak deskriptif itu kalau kita banyak membaca jurnal atau menjadikan jurnal itu sebagai referensi. Nah itu nanti akan membuat kita lebih mudah atau lebih gampang untuk membahasakan data itu dengan banyaknya referensi. Makanya semua mahasiswa itu kita anjurkan 70-90% referensinya itu adalah jurnal ilmiah internasional. Nah, karena dengan membaca, menjadikan jurnal internasional sebagai rujukan, baik dari sisi temuan dari jurnal itu atau dari metodologi dari jurnal itu nanti akan membuat kita gampang untuk bercerita, untuk menulis dan membahasakan. Makanya nanti kalau ini diperkuat lagi ya jurnal internasional ya, perbanyak lagi jurnal internasional. Saya kira itu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Tobibul Arsyad, Polip Al-Arsyad untuk memberikan sebagai pembimbing. Terima kasih para ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Wiwit Musnada, saya menyampaikan selamat dulu ya, sudah sampai di sini. Ini karena di akhir-akhir jadwal. Sepertinya ada buru-buru banget ini. Dan beberapa hal yang sebenarnya sudah kami berikan catatan sebagai pembimbing. Sebenarnya sudah ada banyak perubahan dari awal. Seperti tadi yang kaitan dengan teori. Awalnya teorinya malah sangat banyak, itu ada 6 atau berapa, dan cuma jadi 3. Pertama saya ya perbaikan dulu ya. Untuk abstrak ini sepertinya tidak sesuai dengan standar penulisan. Misalnya ada data-data dulu gitu ya. Di sini ada tidak ada misalnya judulnya apa, namanya siapa, ini apa gitu. Terus juga nanti perlu disimpulkan lagi dengan penulisan abstrak itu terlalu panjang nanti. Ya, meskipun itu sebenarnya secara umum sudah oke, tapi terlalu panjang dan di dalam abstrak itu tidak perlu dengan angka-angka gitu yang terlalu detail. Ya, misalnya Indonesia memiliki posisi strategis misalnya dalam industri halal global dengan dominasi pelaku UMKM perempuan misalnya. Jadi nggak perlu terlalu detail seperti ini. Itu nanti di latar belakang saja cukup. Kemudian tadi juga masukan-masukan dari penguji, saya kira itu penting ya, untuk memperkuat analisisnya, analisis tentang display dari data-data informal yang sebenarnya ada sendiri juga sudah membuat kategorisasi tentang informal ini, lalu membandingkan mungkin perlu diperdalam lagi untuk tingkat kualitas analisisnya supaya lebih nampak lagi ini hasil riset dari pendekatan kriminologi.
Kemudian yang di halaman 84 yang itu, coba tolong Anda lihat. Yang penarikan kesimpulan ini kan di halaman di bab 4 ini ada kesimpulan 1, 2, 3 gitu ya. Di bab penutupnya itu ada kesimpulan tadi gitu ya. Mungkin di sini bukan kesimpulan kali ya. Coba Anda renungkan ulang, mungkin maksudnya temuan barangkali ya. Temuan, nanti kesimpulannya ada di bab 5. Ini hanya teknis saja dalam ada satu itu. Kemudian saya tidak usah tentang urgensi penelitian ini tadi yang ditanyakan oleh penguji. Ada perkuat lagi ya. Ini sebenarnya di halaman 14 ada sudah ungkapin ini, yang dulu juga sudah pernah saya sampaikan di awal. Urgensi kenapa ini perlu diangkat dalam tema riset ini apa? Makanya nanti coba ada perkuat lagi tentang argumen bahwa ini penting, gitu. Diberikan argumen yang lebih ini. Tidak selalu harus terlalu banyak poin 1 sampai 7, tapi mungkin dibikin 3 atau 4 juga memiliki argumen yang sangat kuat terkait dengan urgensi penelitian ini, serta novelty tadi ya yang ditanyakan oleh penguji juga dari saya kira itu salah umum. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya silakan kepada pembimbing kepada Dr. Mufatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang Pak Prodi, yang saya hormati Ibu Ika, Bu Reni, Pak Tobib, dan selamat Pak Prodi. Mbak Wiwit nih, aduh Pak Tobib. Gitu ya. Selalu muncul di saat terakhir gitu. Jadi kita tidak, gimana cara kita memperbaikinya gitu. Jadi yang muncul adalah komentar-komentarnya Bu Ika dan Bu Reni. Seandainya kita ada waktu spare aja untuk iya, enggak, beliau udah semester 6 gitu. Enggak, seminggu bisa. Iya. Akhirnya ya komentar beliau lah yang menjadi catatan untuk perbaikan aja. Yang paling penting memang itu sih yang kita sampaikan sama Bu Reni tadi, yang overclaim ya bahwa industri halal itu memberikan ini penghidupan, kesejahteraan gitu. Semua industri begitu sih memberikan peluang. Ke industri halal juga memberikan peluang, tapi jangan overclaim tadi seperti tadi ya. Yang partisipasi perempuan itu tadi jangan hanya data, dianalisa dong Mbak. Itu dikaitkan dengan teori, banyak banget teorinya Mbak. Ini betul ini kata Pak Prodi nih, kita milih dulu nih yang mana grand theoretical-nya, ada yang gedenya yang mana. Kemudian yang dipakai untuk menjawab perumusan masalah 1, 2, 3 teori apa gitu. Itu perlu jelas ya Mbak ya. Nanti kita punya berapa lama Pak Prodi untuk? Ya, seminggu sampai 10 hari. Setelah semua ya. Nanti saya mau Pak Taudit. Aduh. Tapi bagus sih sejujurnya ini ya. Ada yang perlu kita perbaiki mandatory, ada yang kita perlu. Tadi saya nggak usah ulang lagi ya. Udah ada rekaman ya. Udah ada aspek substansi dari penguji, udah ada aspek teknikal dari Pak Taudit. Yang kita harus lakukan adalah mengejar penyelesaian agar targetnya Mbak Wiwit selesai dan tidak didenda oleh LPDP. Kan gitu kan? Penerimaan LPDP beliau ini. Iya. Harus selesai dia. Kalau nggak balikin plus denda. Itu yang menyebabkan kita nafasnya capek ya Pak Taudit. Tertatih-tatih ngejar. Nanti kita bantu untuk perbaiki sudah. Terima kasih Pak Prodi, pimpinan sidang. Ya, baik Saudara Wiwit, kita sidang skor sementara untuk menentukan apakah tesis ini bisa lulus atau lanjut ke semester berapa 7. Kayaknya nggak bisa ya, kamu deh. Cuti ya. Anda dipersilakan untuk mengambil dulu ya. Nggak bisa lanjut lagi, orang udah semester 6. Pilihannya DO atau ini lulus hari ini.